Hello Puniters, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Kali ini kita bakal bahas pertandingan antara Indonesia versus Irak yang akan digelar tanggal 6 Juni 2024 di GBK nih. Nah, pasti netizen udah punya prediksi pertandingannya dong. Kira-kira menurut netizen nih, siapa yang bakal menang di pertandingan besok nih? Indonesia versus Irak di matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Yuk kita bahas yuk. Ya kalau kita melihat secara statistik pertandingan seluruhan nih, pertemuan Indonesia sama Irak nih, udah 13 pertandingan Indonesia sama Irak bertemu di berbagai ajang. Dari 13 pertandingan tersebut, 13 pertemuan tersebut, Indonesia bisa ngalahin Irak 2 kali, seri 2 kali, Irak cuma bisa ngalahin Indonesia 8 kali doang. Dan timnas kita terakhir menang lawan Irak itu udah 24 tahun yang lalu. Tahun 2020 ya kan. Saat itu Sintayong kayaknya masih jadi pemain dah tuh ya. Masih jadi pemain Korea Selatan tuh tahun 2020 tahun 2000 tuh. Pas kita terakhir kali ngalahin Irak di ajang Piala Kemerdekaan yang digelar kalau salah tanggal 1 September tahun 2000 tuh kan, berarti udah 24 tahun kita puasa kemenangan sama Irak. Nah, kira-kira gimana nih peluang Indonesia untuk menang di pertandingan besok nih? Kita nggak usah jauh-jauh narik pertandingannya, kita lihat aja berkaca dari dua pertandingan terakhir pertemuan Indonesia sama Irak nih. Yang pertama di leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang Irak, dan yang kedua babak penyisihan grup Piala Asia. Di pertemuan pertama kita nih di kandang Irak kita kalah 5-1. Kenapa kita kalah? Ya jelas banget pada saat itu Irak bisa memanfaatkan celah gede, celah besar di lini pertahanan Indonesia, apalagi sisi sayap bek kanan tuh. Irak berkali-kali pada pertandingan saat itu tuh mengeksploitasi sisi sayap kanan pertahanan Indonesia nih. Dan ditambah lagi performa center back kita pada pertandingan leg pertama kemarinan itu tuh lagi bisa bilang lagi nggak oke banget performanya tuh para center back kita Jordi Amat dan kawan-kawan, sehingga Irak bisa membombardir pertahanan Indonesia dan terbukti Irak bisa bikin 5 gol dan kita cuma bisa ngebalas 1 gol doang. Ditambah lagi pas pertandingan tersebut performa dari kiper timnas Indonesia Nadio pada saat itu yang dipercaya untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia, performanya juga lagi buruk banget di pertandingan tersebut. Kalau ini opini gue ya kan, bisa dibantah juga sama netizen. Kalau menurut netizen baik ya nggak masalah. Menurut gue pada saat itu tuh Nadio beberapa kali out of position untuk menutup ruang tembak ataupun untuk menutup bola yang berasal dari tembakan para pemain Irak tuh. Seandainya dia performanya oke di pertandingan tersebut, yakin banget nih Indonesia kalahnya nggak mungkin 5-1, bisa aja kalian cuma 2-1 atau bahkan 3-1. Ditambah lagi striker kita juga saat itu performa juga lagi nggak top chair banget, terbukti yang bikin gol di pertandingan tersebut kalau nggak salah Shane Patinama. Yuk kita bandingin sama pertandingan yang lainnya, itu di babak penyisihan grup Piala Asia 2024 yang digelar di Qatar. Pada saat itu kita kalah lagi sih 3-1, tapi menurut gua performa dari skuad Garuda yang diturin sama Sinteyong itu lebih oke performanya dari segi taktik, dari segi koordinasi lini pertahanannya lebih oke, ditambah lagi dari segi transisi permainan, biarpun kita kalah penguasaan bola, tapi beberapa kali transisi permainan kita ini merepotkan dari barisan pertahanan Irak nih ya kan. Lihat aja tuh, sebenarnya di pertandingan tersebut kita bisa aja menang tuh seandainya gol kedua Irak nggak disain, karena jelas banget itu aroma offside-nya kental banget gol kedua Irak pada saat itu tuh di menit-menit injury time babak pertama, ketika mental bertahan kita lagi naik-naiknya pasca gol cantik Marcelo Ferdinand, di penghujung babak pertama wasitnya malah bikin keputusan yang gue bilang sih kontroversial ya kan. Sedikit banyak itu pasti mempengaruhi mental bertanding dari skuad Garuda pada saat itu. Dan terbukti di babak kedua Irak nambah 1 gol lagi tuh. Dan lagi-lagi gol ketiga dari Irak di pertandingan tersebut, ini dia sukses memenangkan ataupun memanfaatkan celah di lini center back pertahanan kita. Gol ketiga dari Irak kelihatan banget, Rizky Ridho kalah duel udara sama pemain Irak yang dimanfaatkan lewat tendangan geledek kalau bahasa gue nih, yang merobek jala dari gawang Hernando Ari. Biarpun kalah, tapi performa secara overall itu ada peningkatan dibanding pertandingan sebelumnya. Nah, kira-kira gimana nih peluang timnas Indonesia untuk pertandingan besok? Apakah bisa menang atau kita kalah lagi? Kalau menurut gua nih tergantung. Banyak faktor yang bisa bikin kita menang lawan Irak di pertandingan besok nih. Yang pertama, faktor main kunci di lini pertahanan kita nih, Jay Izes. Kalau Jay Izes bisa turun di pertandingan besok, kan Jay Izes katanya diperkirakan nyampe di Indonesia hari ini nih. Kalau udah sampai di tanah air dan kondisinya dinyatakan fit sama tim
dokter Indonesia ataupun tim medis Indonesia, gue yakin banget nih Sintayong besok bakal mainin JIZ. Nggak nutup kemungkinan masuk dalam starting line up. Nah, kalau JIZ masuk dalam starting line up, gue optimis banget nih. Timnas kita bisa menang lawan Irak. 50-50 lah peluangnya ya kan. Karena kita tahu JIZ performanya di 2 pertandingan sebelumnya lawan Vietnam, dia benar-benar bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Itu lagu ya. Pokoknya dia bisa memberikan ketenangan di lini pertahanan Indonesia karena dia main tenang banget, powerful banget, dan skillnya nggak kaleng-kaleng dalam mengkoordinir lini pertahanan Indonesia. Terbukti Vietnam pada saat itu nggak bisa ngebobol gawang Indonesia bareng sebiji gol pun. Dan kita clean sheet di 2 pertandingan terakhir di babak penyisihan di babak kualifikasi Piala Dunia tuh di matchday ketiga sama matchday keempat, dan ujung-ujungnya kita dapat 6 poin. Itu yang pertama tuh, kalau kita mau menang lawan Irak besok, JIZ mesti main. Yang berikutnya, tutup ruang gerak dari pemain sayap Irak nih. Jangan kasih kesempatan Irak untuk mengeksplorasi kemampuannya di sisi sayap dia nih, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Kalau itu dia kayak pertandingan leg pertama tuh, dia bisa mengeksplorasi kemampuannya di sisi sayap mereka nih, gue yakin banget nih Irak bakal gampang banget, nggak gampang banget sih, bakal bisa bikin gol ke gawang Indonesia nih. Seenggaknya bikin 1 atau 2 gol kalau itu terjadi lagi. Tapi kalau itu bisa ditutup, ruang gerak kita persempit seenggaknya tuh ruang gerak main sayap Irak nih, gue yakin banget nih Irak bakalan kesulitan untuk bikin gol ke gawang Hernando Ari. Ditambah lagi, kalau kita mau menang besok, penyerang Indonesia harus tampil efektif aja, nggak usah tajam banget, efektif aja. Punya 1 peluang, kalau bisa jadi langsung gol, enggak 2 peluang, jadi 1 gol. Jangan buang-buang peluang, karena kemungkinan Irak besok bakal mainin pressing lagi nih. Pressing football bakal diterapin lagi sama pelatih Irak. Kenapa Irak bakal nerapin strategi tersebut kalau menurut gue ya? Ini karena Irak yang pertama udah pasti lolos kok. Dengan poin 12, Irak udah pasti lolos ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia nih ya. Kalau udah lolos ya main santai aja pasti. Untuk main pressing buat Irak mah ya. Dalam pressure pertandingan dia bisa main pressing dengan oke, lagi udah gak ada beban nih. Pasti dia pressingnya bakalan nyusahin para pemain Indonesia. Nah, kalau Indonesia bisa melakukan counter pressing, gue yakin banget nih Indonesia bisa mencuri poin. Ya 3 poin bisa lah digenggam sama skuad anak asuhan dari Sintayong besok ya kan. Faktor lainnya yang bikin Indonesia bisa menang lawan Irak besok, dukungan dari supporter timnas Indonesia. Kalau besok stadion GBK full house alias penuh sama supporter timnas Indonesia nih, nggak ada satupun bangku kosong, gue yakin banget nih bulu kuduk para pemain Irak bakalan berdiri ya kan, karena ngelihat antusiasme, dukungan, sorak-sorai dari penonton Indonesia. Dan para pemain timnas Indonesia tentunya kalau besok penonton penuh di stadion, motivasi bermainnya bakalan berkali-kali lipat dibandingin di leg pertama tuh pas main di Irak. Nah, menurut netizen nih gimana nih? Kira-kira kita bisa menang lawan Irak nanti nih di pertandingan besok? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih banget nih yang udah nonton konten gue dari awal sampai dengan akhir tentang pertandingan Indonesia versus Irak. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share konten-konten dari Pundit Abangan. Mau komentar juga boleh kok di kolom komentar. Thank you. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.